Jet tempur Rusia Su-35 terobos langit NATO. Estonia yang tak lain merupakan bagian dari aliansi NATO, mengatakan pada hari Kamis bahwa Moskow telah mengirim jet tempur ke wilayah udara NATO di atas Laut Baltik. Al-Mayadin melaporkan insiden tersebut terjadi di dekat Pulau Naisar, di lepas pantai Tallinn, tempat pasukan Estonia mengidentifikasi Jaguar itu sebagai bagian dari armada bayangan Rusia. Armada bayangan di sini mengacu pada sebuah istilah yang digunakan pemerintah Barat untuk menggambarkan kapal yang diduga digunakan oleh Moskow untuk menghindari sanksi internasional. Margarita Simonyan, kepala media pemerintah Rusia, mengklaim jet Su-35 dikirim untuk mencegah penyitaan Jaguar. Sebelumnya Estonia menahan kapal tanker minyak lainnya yang menuju Rusia. Pada tanggal 11 April disebutkan bahwa kapal diduga berlayar tanpa bendera yang sah, sebagaimana diketahui Rusia yang memandang sanksi sebagai upaya jahat untuk menghancurkan ekonominya, mengatakan kapal-kapalnya memiliki jalur bebas di Baltik, karena itu setiap upaya untuk menghentikannya berbahaya, dan pihaknya siap untuk menanggapi NATO. Di sisi lain menyebut insiden itu sebagai respons atas upayanya memantau Laut Baltik, guna menjaga infrastruktur penting, setelah serangkaian insiden seperti rusaknya kabel listrik, jaringan telekomunikasi, hingga jaringan pipa gas terjadi. Menurut Reuters, Moskow masih mengirimkan jutaan barel minyak dan bahan bakar setiap hari ke pembeli di Cina dan India, karena itu jet Su-35 wajib ikut mengawasi jika diperlukan. Menanggapi hal itu, NATO merespon dengan patroli udara. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan kapal-kapal angkatan laut Estonia, sebuah helikopter dan sebuah pesawat patroli mengelilingi Jaguar. Peristiwa ini digambarkan sebagai intervensi Estonia terhadap Rusia, yang memperpanjang episode pertikaian antara Putin dan negara tetangganya di Eropa, yang berkaitan dengan NATO. Estonia belum mengkonfirmasi apakah insiden baru-baru ini terkait dengan pelanggaran wilayah udara yang dilaporkan sebelumnya, tetapi jelas bahwa Estonia menuding Rusia mengirim jet setelah berupaya menghentikan kapal yang melanggar sanksi. Sebagai tanggapan atas pengerahan jet oleh Rusia, NATO mengirim pesawat militer yang berbasis di Baltik untuk memantau situasi. Martin O'Donnell, juru bicara Markas Besar Militer NATO, dalam sebuah keterangannya menyebut tindakan Rusia yang agresif tidak akan menghalangi kami untuk bertindak sesuai hukum internasional, guna menjaga keamanan maritim, keselamatan, dan kebebasan navigasi. Ketegangan di Laut Baltik, berdasarkan tindak lanjut yang dilaporkan Rusia dan NATO, sama-sama mengerahkan pesawat tempur dalam bentrokan menegangkan di atas Laut Baltik. Jika Moskow mengerahkan jet Su-35 guna memberi perlindungan bagi kapal yang melarikan diri, maka pesawat NATO termasuk MiG-29 Polandia tiba di lokasi kejadian. Setelah kapal menolak bekerja sama, melansir LBC pesawat Polandia terlihat mengikuti Su-35 Rusia. Dalam ketegangan di Teluk Finlandia, sedang helikopter Estonia A-139 dan pesawat M28 Skyrack juga mengitari kapal tersebut. Menteri Luar Negeri negara NATO, Margus Sakna, menggambarkan keributan sebagai insiden yang sangat serius dan disesalkan, serta sama sekali tidak dapat diterima, sehingga ia menyerukan agar sanksi yang lebih keras dan cepat dapat diberlakukan terhadap Rusia. Hal ini terjadi setelah Kremlin mengkonfirmasi pada hari Kamis bahwa Vladimir Putin tidak akan menjadi bagian dari delegasi Rusia menjelang perundingan perdamaian tatap muka di Turki. Menurut juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, ketidakhadiran itu sehubungan dengan Volodymyr Zelensky yang telah lebih dulu mendarat di negara tersebut. Donald Trump pun demikian. Awalnya ia mengutarakan kemungkinan akan hadir, namun belakangan mengutus Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, untuk pertemuan dengan mitranya dari NATO. Bagaimanapun, hal paling mengkhawatirkan dari keterlibatan langsung Rusia versus NATO adalah langkah lanjutan berujung konfrontasi, apalagi citra satelit telah mengungkap peningkatan aktivitas militer Rusia di dekat perbatasannya dengan Finlandia, yang menandakan niat untuk menambah pasukannya di sisi timur NATO. Media di Finlandia dan Swedia juga telah melaporkan tentang bagaimana citra satelit menunjukkan peningkatan kehadiran militer Rusia di dekat dua negara aliansi, di Petrozavodsk 110 mil dari perbatasan.
3 aula penyimpanan telah dibangun, yang masing-masing dapat menampung puluhan kendaraan lapis baja. Analis militer Finlandia, Kastelmi mengatakan, jika Rusia mengikuti rencananya saat ini, mungkin ada puluhan ribu tentara baru di dekat perbatasan Norwegia-Finlandia, dan negara-negara Baltik dalam beberapa tahun mendatang. Sejalan dengan itu, citra satelit yang diberikan perusahaan Amerika kepada The Wall Street Journal menunjukkan Rusia secara aktif telah memperluas kehadiran militernya di wilayah perbatasan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di distrik militer Leningrad, yang berbatasan dengan Estonia, Latvia, dan Finlandia, serta di wilayah Murmansk dekat Norwegia. Gambar dari Planet Labs menunjukkan bagaimana Rusia memperkuat infrastruktur militernya di dekat perbatasan Finlandia pada 4 lokasi Rusia, yaitu Komenka di Tanah Genting Karelia, Petrozavodsk Severomorsk 2, dan olehnya membandingkan gambar yang diambil di Kemenka pada tanggal 14 Mei tahun 2022, dan tanggal 4 Februari tahun 2025, lebih dari 130 tenda militer dapat terlihat didirikan dalam 3 tahun terakhir di lokasi tersebut. Politisi dan Badan Intelijen Barat telah berulang kali menyatakan kekhawatiran tentang niat agresif Rusia. Presiden Zelensky misalnya, menekankan jika Ukraina kalah dalam perang dengan Rusia, maka yang demikian dapat memicu agresi Kremlin lebih lanjut terhadap negara-negara Baltik, atau Polandia, berpotensi memicu konflik global antara NATO dan Rusia. Sejalan dengan itu, Mark Rutte juga menyebut Rusia sebagai ancaman jangka panjang bagi aliansi. Tapi pernahkah Anda berpikir untuk membesarkan ikan di atas kapal, hanya dengan beberapa ekor benih saja, dan Anda dapat mengendarai kapal ke tempat-tempat dengan lingkungan yang unggul, seperti Kutub Utara, dan Antartika, untuk membesarkan ikan laut yang lezat? Mungkin Anda menganggap ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi di Cina, ide ini sudah mulai menjadi kenyataan. Pada bulan Maret tahun ini, media China melaporkan berita yang mengejutkan. Kapal kerja tipe sangkar global bertenaga terapung pertama di dunia, Lu Jiyuyang, nomor 1 berhasil diluncurkan. Diketahui kapasitas air budidaya ikan di kapal penangkap ikannya mencapai 80.000 meter kubik, atau setara dengan volume air 32 kolam renang standar. Dapat dikatakan ukuran kapal budidaya ini hampir sama dengan ukuran kapal induk. Selain itu, kapal penangkap ikan ini tidak hanya dapat berlayar di semua wilayah laut, tetapi juga dapat melakukan budidaya perairan laut dalam, memanfaatkan sumber daya ruang laut secara maksimal, dan menghasilkan 8.000 ton ikan berharga setiap tahunnya. Jadi mengapa Cina ingin membangun kapal raksasa seperti itu untuk membesarkan ikan? Apa yang istimewa dari kapal aquaculture ini? Jika Anda menyukai konten video kami, silakan klik untuk berlangganan di saluran YouTube kami, sehingga Anda dapat menerima semua konten video terbaru dari kami. Seperti yang kita semua tahu, China adalah negara besar dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, jadi konsumsi makanannya juga sangat besar. Saat ini China sedang berada di puncak pertumbuhan penduduknya, dengan jumlah penduduk yang mencengangkan, menjadikannya negara terpadat di dunia. Menurut statistik terbaru, total konsumsi biji-bijian tahunan China telah melampaui 800 juta ton, yang mencakup 1/3 dari total konsumsi biji-bijian dunia. Konsumsi ayam tahunan Cina sekitar 7 miliar, konsumsi daging babi mencapai 700 juta, konsumsi daging sapi 50 juta, dan daging kambing sekitar 400 juta. Konsumsi semacam itu tidak hanya menunjukkan besarnya permintaan Cina di pasar pangan global, tetapi juga menyoroti kerapuhan dan tekanan yang dihadapi oleh rantai pasokan pangan global. Data menunjukkan bahwa Cina merupakan salah satu produsen akuatik utama dunia, dan telah menempati peringkat pertama dalam total produksi produk akuatik dunia, selama 30 tahun berturut-turut, yang mencakup lebih dari 25% total produksi dunia. Menurut survei tersebut, pada tahun 2023, hasil produksi perairan China mencapai angka yang sangat mencengangkan.
yakni 91 juta ton, yang mana hasil produksi lautnya mencapai 56 juta ton. Yang paling penting adalah bahwa dengan terus meningkatnya taraf hidup masyarakat Cina, persyaratan terhadap kualitas dan variasi makanan laut, secara bertahap menjadi lebih ketat, akan tetapi kualitas makanan laut seringkali berkaitan erat dengan kesulitan penangkapan ikan, dan kelangkaan hasil produksi. Selain itu nelayan tidak dapat membangun tambak ratusan kilometer di lepas pantai, untuk mendapatkan makanan laut langka, yang tidak hanya membutuhkan banyak waktu, tetapi juga menghadapi biaya transportasi yang tinggi. Menghadapi tantangan ini, para ilmuwan Cina telah aktif mencari solusi, dengan harapan dapat memenuhi permintaan masyarakat, yang terus meningkat terhadap makanan laut melalui terobosan teknologi baru. Pada tahun 2018, ilmuwan Cina akhirnya mengemukakan ide yang mengejutkan, bisakah kapal besar dibangun untuk membudidayakan ikan? Dengan cara ini kapal penangkap ikan dapat berlayar ke wilayah laut yang paling cocok, untuk membudidayakan produk perairan tertentu, sesuai kebutuhan dan hanya perlu berinvestasi pada benih ikan untuk mencapai produksi makanan laut yang efisien. Begitu ide ini diumumkan, hal itu menarik perhatian luas dari netizen di seluruh dunia, tetapi sebagian besar orang bersikap skeptis, dan meyakini bahwa hal itu hampir mustahil dicapai, lagi pula ukuran kapal terbatas, dan tampaknya tidak realistis untuk memenuhi permintaan konsumsi makanan laut Cina yang besar. Namun yang mengejutkan semua orang pada tahun 2025, Cina benar-benar mengumumkan keberhasilan pembangunan kapal induk makanan laut, dengan hasil produksi tahunan sebesar 8.000 ton. Jadi apa yang terjadi pada bulan Maret tahun ini? Media China melaporkan bahwa kapal penangkap ikan pertama negara itu, yang membawa 80.000 meter kubik air aquaculture, berhasil diluncurkan. Setelah penyelidikan saya, kapal itu disebut Lu Jiyu yang nomor 1, yang merupakan kapal kerja tipe sangkar global, dengan penentuan posisi dinamis terapung pertama di dunia. Kapal ini memiliki panjang total 154 meter, lebar 44 meter, kedalaman 25 meter, draft maksimum 20 meter, dan dapat menampung 80.000 meter kubik air aquaculture, yang hampir setara dengan kapasitas 32 kolam renang standar. Kapal ini tidak hanya dapat mengapung dan berlayar di semua wilayah laut, tetapi juga melakukan budidaya perairan laut dalam, sehingga sangat memperluas potensi pemanfaatan ruang laut. Setelah mulai digunakan, Lu Jiyu yang nomor 1, akan menjalankan serangkaian percobaan aquaculture perikanan cerdas sistem penuh, yang menandai langkah penting bagi industri aquaculture untuk bergerak ke laut dalam. Tidak seperti kapal penangkap ikan biasa, kapal Lu Jiyu yang nomor 1 tidak digunakan untuk menangkap kehidupan laut. Ini sepenuhnya menumbangkan model pembiakan tradisional, dan menjadi pabrik makanan laut bergerak. Ada 12 kabin pengembangbiakan besar yang dirancang di dalam kapal, yang masing-masing dapat menampung sekitar 80.000 meter kubik air pengembangbiakan. Untuk memastikan kualitas air penangkaran selalu dalam kondisi terbaik, kapal dilengkapi dengan sistem penggantian air yang canggih, yang dapat mengganti air 16 kali sehari, untuk memastikan ikan di kabin selalu hidup di air laut yang segar, dan kaya oksigen. Oleh karena itu, saat kalian melangkahkan kaki ke dalam kabin penangkaran Lu Jiyu yang nomor 1, peralatan canggih berteknologi tinggi, dan manajemen yang baik, pasti akan memberi Anda pengalaman yang mengejutkan. Lu Jiyu yang nomor 1, mengadopsi sistem elektropulsi untuk secara efektif, mengendalikan kebisingan di kapal, di bawah 60 dBs. Selain itu, sensor presisi tinggi dipasang di kapal, yang dapat memantau pertumbuhan ikan secara real-time, dan mengidentifikasi fitur wajah setiap ikan, membantu petani untuk memahami status pertumbuhan mereka secara akurat, dan menerapkan manajemen yang lebih ilmiah. Tidak hanya itu, Lu Jiyu yang nomor 1, secara khusus merancang medan aliran berputar yang menyesuaikan kecepatan aliran air, antara 0,2 dan 0,4 meter per detik, dan memasukkan air laut dalam berkualitas tinggi, dari kedalaman 100 meter ke dalam kabin pembiakan, melalui sistem pertukaran air yang cerdas. Hal ini tidak hanya menyediakan oksigen yang cukup, dan nutrisi yang kaya bagi ikan, tetapi juga menjaga lingkungan yang ideal untuk air di dalam kabin.
Meskipun kepadatan di kandang penangkaran 4-6 kali lebih tinggi daripada kepadatan di kandang lepas pantai, tingkat kelangsungan hidup ikan masih tinggi lebih dari 95% dan kualitas dagingnya sebanding dengan ikan liar. Salah satu hal teknis yang paling mengesankan dari Lu Jiyu yang nomor 1 adalah sistem pembiakannya yang sangat otomatis. Seluruh proses pembiakan mulai dari penebaran, pemberian pakan, penangkapan ikan, hingga pengolahan dan pembekuan, semuanya dapat diselesaikan melalui otomatisasi. Dengan cara ini, hanya sedikit anggota staf yang dibutuhkan di atas kapal untuk menyelesaikan semua operasi dengan sukses, dan setiap orang dapat membudidayakan lebih dari 200 ton ikan per tahun, sehingga hasil tahunan seluruh kapal menjadi 7.800 ton. Yang lebih penting adalah, sistem otomatisasi kapal dapat secara cerdas memilih wilayah laut yang paling cocok untuk pembiakan, sesuai dengan lingkungan laut dan kebutuhan pertumbuhan ikan. Agar tidak ketinggalan proyek mendatang dan berita terkini kami, pastikan Anda berlangganan saluran kami dan mengaktifkan notifikasi. Kami akan terus memberikan Anda konten yang lebih menarik dan seru.